Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Anggraini dengan NIM 2411421123, jurusan Seni Rupa DKV. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan tentang dampak positif literasi digital. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi sejak masa prasejarah. Teknologi lekat dengan kehidupan keseharian dalam konsep kebudayaan. Teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada organisasi sosial, yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima ada sistem mata pencaharian hidup, yang keenam ada sistem religi, dan yang terakhir ada kesenian. Menurut Paul Wedeford, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuatan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit ada 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, ada senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi sebagai bagian dari kebudayaan. Teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Kemudian teknologi pakaian misalnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Dengan adanya perkembangan, manusia dapat memanfaatkan alat-alat mereka seperti batu, tulang dan kayu. Seiring waktu mereka mampu mengolah logam dan alat sederhana. Dan lambat laun, akhirnya teknologi dapat berkembang hingga saat ini. Pada dasarnya, setiap manusia perlu berkomunikasi. Manusia juga perlu, bahkan sesekali haus akan informasi. Mungkin kepo atau knowing every particular object bisa menjadi istilah yang tepat. Sebuah laporan dari The Connect Commission, Informing Communication, Sustaining Democracy in the Digital Age mengatakan bahwa orang mengakses berita dan informasi untuk memperoleh keuntungan dan melihat berbagai macam kesempatan yang berguna bagi diri atau orang-orang terdekat. Bisa dikatakan, orang membutuhkan akses terhadap informasi yang relevan dan terpercaya dengan tujuan membantu mereka untuk mengambil keputusan. Perkembangan literasi digital menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemajuan dan peran literasi digital memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Penghematan waktu dan keakuratan data menjadi kelebihan praktis dari fungsi perkembangan literasi digital. Integrasi pemahaman serta proses evaluasi pun akan mempermudah menggunakan akses digital untuk mendukung suatu kegiatan dan pencapaian luaran suatu kegiatan yang sesuai dengan harapan. Kemajuan teknologi secanggih apapun tetap harus bermanfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif. Khususnya dalam interaksi sosial, literasi digital sejatinya mendorong para penduduk di dunia digital atau digital citizen untuk lebih arif dalam menggunakan instrumen teknologi tersebut. Dengan adanya pemahaman dan penerapan literasi digital akan membuat generasi muda dapat berpartisipasi di era modern modern sekarang ini. Literasi digital akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis dan kreatif, sehingga mereka tidak akan mudah tertipu dengan basis digital seperti menjadi korban informasi hoax. Mengenai melek teknologi dan media,
era kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi apapun itu selalu berkaitan dengan kompetensi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital. 5 diantaranya, yang pertama ada kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua ada kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga mampu mengkomposisikan dan memposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat ada kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang kelima ada berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individu ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan kemampuan penggunaan internet belaka yang berkonotasi menjadikan manusia sebagai sosok robotik belaka, melainkan lebih luas dari itu, yakni memadupadankan literasi dan digital. Jika informasi digital atau digital information adalah simbol representasi data, sementara literasi lebih kepada kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis atau the ability to read for knowledge, read coherently, and think critically about the world. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.